Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di HTML dasar, teman-teman. Kalau sebelumnya kita udah ulas beberapa pembahasan list, video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit menarik, teman-teman. Video kali ini kita akan mengulas tentang form dan juga input. Pemahaman dasar tentang form itu, kalau kalian ingin mengurus suatu surat, misal ini ada satu studi kasus, teman-teman. Kita ingin membuat sebuah SIM nih, dan di sana kita harus menyelesaikan beberapa administrasi, seperti mengisi biodata dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mengisi biodata itu, kita diberikan sebuah formulir, dan di dalam formulir itu ada beberapa isian yang harus kita isi. Nah, masalahnya teman-teman, di dalam isian itu atau di dalam formulir itu ada beberapa tipe data yang harus kita inputkan. Contoh, NIK kita isikan dengan angka, nama semisal kita isikan dengan huruf, terus jenis kelamin kita isikannya dengan pilihan. Kalau laki-laki berarti centang yang laki-laki, kalau perempuan berarti kita pilih yang perempuan, dan sebagainya. Nah, itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi apa saja sih tipe dari input yang bisa kita manfaatkan di dalam sebuah form? So, langsung aja simak videonya sampai selesai. Sebelum kita ulas tentang form dan juga input, sekarang kalian buat dulu teman-teman file baru dan kita simpan. Karena sebelumnya kita udah punya latihan 1 sampai latihan 8.html, sekarang kalian buat aja filenya namanya latihan 9.html. Kecil semua tanpa spasi ya teman-teman. Untuk tag dasarnya tinggal kalian ketik aja HTML, terus kalian enter. Dan di sini yang perlu kita perbaiki di title-nya, kalian berikan nama panggilan kalian. Punya saya berikan Jagat Coding. Untuk di bodinya saya berikan penanda aja ya. Di sini saya berikan H1 teman-teman. H1 ini saya berikan judul ya, biar kita tahu kalau halaman yang kita buat itu ternyata halaman latihan 9.html. Kita berikan halaman latihan ya. Oke, di bawahnya sini, di bawahnya H1 kita berikan paragraf dan tulisannya macam-macam input pada form. Oke, kalau sudah seperti ini, kita berikan struktur dasarnya dulu teman-teman. Sebelum penutup body, saya berikan anchor yang akan kita gunakan untuk menuju halaman utama dari program yang kita punya ini. Jadi ke latihan 1.html. Untuk yang saya tampilkan di anchornya, di sini tulisan home kayak gitu. Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk di file sebelumnya yang pernah kita ulas, yaitu latihan 1.html. Karena di sini linknya sampai latihan 8, saya akan kopikan latihan 8 ini ke latihan 9. Di bawahnya sini saya pastekan untuk latihan 8-nya kita ubah menjadi latihan 9, teman-teman. Untuk linknya yang latihan 8 ini juga kita ubah menjadi latihan 9. Judulnya di sini adalah form dan input. Oke. Input ya, oke, input teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan coba jalankan latihan 1 ya, biar kita bisa mengetahui linknya sudah ada belum teman-teman. Nah ini, latihan 9 kita klik kanan, open with tetap ya, saya pakai Google Chrome aja teman-teman. Seperti ini, saya besarkan sedikit ya, sampai ukurannya menjadi 125% di browsernya. Kalian bisa menggunakan Ctrl+ ya di keyboardnya kalian. Kalau home ini saya klik, kita akan diarahkan ke latihan 1.html. Kalau latihan 9 ini saya klik, kita diarahkan ke latihan 9. Oke, sekarang kita fokus di latihan 9-nya, teman-teman. Masuk ke file latihan 9. Sekarang kita akan ulas gimana sih cara kita membuat sebuah formulir. Di dalam HTML ada satu tag yang namanya form, seperti ini. Jadi ada pembuka dan penutupnya. Di dalam form ini ada banyak sekali input yang bisa kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi untuk satu form ini, kita ibaratkan aja di dalam satu form, itu adalah satu buah formulir yang berisi beberapa inputan atau data yang bisa kita masukkan di sana, sesuai dengan tipenya masing-masing. Nah, di sini kita akan ulas apa aja sih tipe dari input yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama, kita bisa memberikan inputan berupa teks atau tulisan biasa, teman-teman. Jadi untuk tag input ini, kita ketikkan input seperti ini. Dia defaultnya memiliki dua atribut. Yang pertama ada type atau tipe dari inputnya. Yang kedua adalah name atau penanda yang akan kita gunakan. Tapi name ini nggak akan kita gunakan dulu ya sekarang teman-teman. Jadi untuk name kita hapus aja. Nah, input ini nggak punya penutup teman-teman. Dia hanya punya atribut di dalamnya. Yang pertama tadi teks. Jadi tipenya seperti ini. Oke, untuk teks ini tampilannya seperti ini kalau kita jalankan. Nah, jadi dia bisa kita berikan, nah seperti ini dan seterusnya.
Nah, untuk teks ini dia punya atribut lagi yang namanya placeholder. Ya, kita ketikkan pla gitu aja sudah ada placeholder. Jadi placeholder ini dia seperti keterangan yang ada di dalam inputan itu, kita harus mengisikan apa kayak gitu. Semisal di sini saya berikan ketikan nama Anda. Namamu gitu aja ya. Kalau kita jalankan di browser, di dalam inputnya ini akan ada tulisan seperti ini. Kalau kita menginputkan sesuatu, tulisannya itu akan hilang dengan sendirinya. Itulah yang dinamakan dengan placeholder, teman-teman. Oke, biar di sini kita bisa membedakan setiap input itu seperti apa. Jadi di sini saya akan membuat sebuah paragraf ya. Seperti ini. Paragraf pembuka dan penutupnya di atas dan bawah. Terus di sini saya berikan input type text .2. Oke. Terus untuk inputnya ini kita cut aja. Kita pastekan di bawahnya sini, tapi dia nanti akan tampil di sampingnya karena dia masuk ke dalam satu paragraf. Satu paragraf isinya input type tag dan juga input tipenya yang tag ini. Oke. Kalau sudah kita simpan, nanti hasilnya seperti ini kalau kita jalankan. Oke. Jadi tulisannya di sini, terus di sini inputnya. Oke. Lanjut teman-teman, selain teks, kita juga punya, ini kita copy dulu ya, atau kita ketikkan aja biar kalian tahu step by stepnya. Kita buat paragraf seperti ini. Sekarang kita punya input password. Kalau kalian tahu kata sandi, kita mengetikkan kata sandi kan keren kalau dia itu private teman-teman. Jadi kita nggak tahu apa yang kita ketikkan kayak gitu. Jadi ada tipe yang namanya password. Ini kita copy aja. Kita pastekan di sini. Input type ya, untuk tipenya di sini kita berikan password. Oke. Untuk yang di sini tipe teks kita ubah menjadi password. Oke. Untuk placeholdernya mungkin ini bisa kita hapus aja. Kita simpan ya. Coba kita jalankan di browser teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi tipe password ini sebenarnya hampir sama seperti yang teks di atas ini. Tapi bedanya kalau kita mengetikkan sesuatu, dia tidak akan terlihat. Jadi teks yang ada di dalamnya itu nggak terlihat apa yang kita ketikkan kayak gitu. Itu bedanya. Sekarang kita sebenarnya ada satu atribut di dalam input teman-teman yang bisa kita gunakan untuk memberikan nilai secara default ke input yang kita punya. Sekarang kita akan coba implementasikan di input yang bertipe password. Karena yang di teks ini kita sudah memanfaatkan atribut yang namanya placeholder. Setidaknya kita tahulah kegunaannya seperti apa ya teman-teman. Di sini ada sebuah atribut yang namanya adalah value. Tulisannya value seperti ini. Kalau kita ketikkan beberapa teks di dalamnya, ya semisal seperti ini, kalau kita simpan, semisal ini saya hapus dulu ya, tadi yang kita inputkan, kalau kita reload, di dalamnya input ini akan ada teksnya yang sudah kita isikan di value tadi. Ya, jadi kita punya value atau nilai di dalam inputannya secara default atau secara otomatis sesuai dengan value yang kita ketikkan tadi, teman-teman. Oke, lanjut. Setelah ada tipe password, ada juga di sini, kita scroll ke bawah dulu ya. Oke, kita next. Kita buat paragraf juga di sini. Inputnya ini saya copy. Jadi untuk input yang selanjutnya ini ada yang bertipe number, teman-teman. Untuk number ini dia tidak bisa kita isi dengan selain nomor atau selain angka. Coba kita berikan number. Kalau kita simpan, terus kita jalankan di sini, lihat, sekilas dia bentuknya sama, tapi kalau kita hover ya ke sini, dia akan ada panah seperti ini, teman-teman. Ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Kalau kita berikan, ini saya ngetik selain angka ya, di keyboard ini saya ngetik, teman-teman. Tapi dia tidak ditampilkan atau tidak bisa masuk ke inputnya, karena dia dikhususkan untuk angka. Kalau angka baru dia masuk. Nah, itu untuk number. Jadi kita bisa mengisikan dengan tombol ini atau tombol ini ya, dan seterusnya. Selanjutnya kita punya yang namanya search, teman-teman, atau pencarian. Kita copy aja dari sini, kita pastekan di bawahnya, numbernya kita ubah menjadi search atau pencarian. Untuk tipe numbernya kita ubah menjadi search. Oke. Coba kita lihat perbedaannya ya. Kita jalankan di browser. Nah, sebenarnya dia juga sama seperti yang lainnya, cuma bedanya kalau kita sudah mengetikkan sesuatu, di sebelah kanan sini dia ada X atau close. Kalau kita klik,
pencariannya akan hilang. Jadi teks yang kita ketikkan otomatis langsung terhapus menggunakan tombol X yang ada di sini. Oke, itu bedanya ya teman-teman. Selanjutnya ada tipe file ya. Ya, jadi tipe file ini bisa kita gunakan untuk menginputkan berkas-berkas yang perlu diunggah di website kita. Ya, untuk tipenya adalah file atau file ya. Selanjutnya kita ubah menjadi file, kita simpan. Tampilannya atau wujudnya itu seperti ini teman-teman. Ya, kita coba reload. Oke, dia ada choose file atau kita bisa mengeklik ini dan diarahkan ke berkas kita ya. Kita bisa mengunggah gambar dan namanya akan ditampilkan di sini. Oke, pasti kita gunakan ini teman-teman di form ya. Next, kita punya juga untuk input yang namanya itu adalah ring atau rentang teman-teman. Rentang angka dari apa sampai apa. Jadi untuk tipenya adalah ring. Kalian ketik aja range kayak gini. Kok ada F-nya ya. Untuk file yang di bawah kita berikan ring. Oke, coba kalian simpan terus kita jalankan. Bentuknya seperti ini. Jadi dia seperti apa ya ini ya. Bisa kita geser-geser seperti ini ya. Oke, itu adalah tipe ring. Mantap ya teman-teman. Setelah ring kita juga punya color. Kita bisa menginputkan warna di HTML kita ya. Jadi di sini untuk color ya jelas tipenya adalah color. Coba kita copy aja yang dari ring. Tinggal kita ubah tipenya menjadi color. Yang ring di bawah ini kita ubah juga menjadi color. Kalau sudah, sekarang kalian masuk ke browser ya. Kalian coba reload. Oke. Jadi untuk color itu lumayan keren ya bagi saya teman-teman. Kalau kita klik di sini akan disediakan banyak sekali warna RGB ya. Kita bisa memilih seperti ini. Semisal ini bukan RGB, kita juga bisa memilihnya dengan hexa kayak gini. Kita juga bisa aja di sini ya seleksi seperti ini dan seterusnya. Itu untuk color teman-teman. Menarik ya teman-teman, menarik sekali. Oke, lanjut. Kita ada button atau tombol ya. Bisa kita gunakan juga input yang tipenya button. Ini kita copy, taruh bawahnya. Asik. Untuk color kita ubah menjadi button. Oke, di sini kita ubah menjadi button. Tapi kalau button kita perlu ada atribut lain. Kalau kita cuma mengetikkan seperti ini, dia hanya seperti ini aja, kotak nggak ada isinya apa-apa. Ya, kita bisa mengetikkan di sini, yaitu atribut value. Jadi value di sini kita bisa isikan di button biar tulisannya ada. Jadi di tombolnya itu nggak polosan kayak gitu, ada tulisannya. Kita berikan tombol semisal. Oke, kita simpan. Kalau kita jalankan di tengah-tengahnya tombol ada tulisan tombol kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Kalau kalian punya inputan berupa pilihan, kita bisa memanfaatkan input yang kali ini. Jadi inputnya ada radio button dan select. Kita akan bahas yang radio button dulu. Di sini saya copy yang punyanya button. Tipenya adalah radio. Oke. Jadi untuk penulisannya seperti ini. Jadi untuk input ini kita perlu atribut yang pertama adalah name. Sama dengan petik-petik. Semisal saya berikan nama A kayak gini. Name-nya adalah A. Tipenya adalah radio. Setelah itu di sini ada pilihan satu. Oke. Coba kita ketikkan input sekali lagi di bawahnya. Kita berikan name semisal B. Oke. Untuk tipenya sama ya. Tipenya adalah radio. Dan di sini adalah pilihan 2. Kalau sudah kalian simpan, sekarang kita arahkan ke browser, teman-teman. Oke. Jadi di sini ada radio button, kita bisa contreng seperti ini, bukan contreng ya, pilih ya kayak gini, teman-teman. Oke. Nah, tapi kenapa kita bisa pilih dua-duanya? Nah, gini penjelasannya. Kalau kita ingin memilih di radio button itu salah satu, berarti untuk name dari radio buttonnya kita harus samakan. Semisal di sini kita samakan. Untuk kedua radio button pilihan 1 dan pilihan 2, itu name dari inputnya itu sama-sama A. Jadi kita harus memilih salah satu dari keduanya, nggak bisa kita pilih dua-duanya kayak gitu. Coba kita reload lagi. Kalau kita udah pilih yang pilihan 1, kita memilih pilihan 2, pilihan satunya akan hilang kayak gitu dan seterusnya. Itu untuk radio button.
Selanjutnya untuk pilihan kita punya juga select. Mungkin kalian familiarnya dengan yang namanya drop down teman-teman. Jadi untuk select itu seperti ini. Kita akan buat paragraf dulu. Saya scroll ke bawah dulu ya teman-teman. Oke. Kita buat paragraf. Kita berikan di sini tulisan input select. Seperti ini. Untuk select, tagnya adalah select ya. Tetap select seperti ini. Kok address. Oke. Di dalam select itu kita punya yang namanya option. Jadi option ini adalah pilihan yang tersedia di dalam dropdown yang akan kita buat ini teman-teman. Untuk tagnya adalah OP, gini aja. Dia akan muncul option. Nah ini, opti gitu ya. Opsi yang pertama, semisal ada laki-laki, kayak gini. Kita buat option lagi, yang kedua adalah perempuan. Bentar, tagnya adalah option. Yang kedua adalah perempuan. Nah, kayak gini. Di dalam option kita perlu yang namanya value. Jadi ketika kita memilih laki-laki, value-nya apa? Kayak gitu. Nilainya apa yang akan kita kirimkan dalam formulirnya? Laki-laki ya laki-laki. Kayak gini. Kalau perempuan, nilainya juga perempuan. Jadi untuk atribut name, value, dan yang lainnya tadi, kita bisa memanfaatkannya kalau si form ini sudah berfungsi teman-teman. Jadi memang sudah kita terapkan untuk HTML ini di pembuatan sebuah website. Jadi sekarang di sini di seri ini kita kenalan dulu aja teman-teman dengan atribut-atribut, terus dengan jenis-jenisnya dan sebagainya. Coba kalian simpan teman-teman. Kita jalankan di browser. Hasilnya seperti ini ya untuk dropdown atau select ya. Di sini ada nah, seperti ini. Kita bisa memilih perempuan, bisa laki-laki, dan sebagainya. Kayak gitu. Oke, next. Mungkin ini adalah input terakhir yang akan kita bahas, teman-teman ya, di video kali ini. Ya, ini yang sering kita gunakan. Kita menggunakan ini aja, menurut saya sudah cukup, teman-teman, dalam pembuatan sebuah website untuk menampung input-input yang kita miliki, kayak gitu. Jadi, di sini saya buat paragraf lagi, terakhir ya. Tagnya P. Namanya adalah text area teman-teman. Kalau kalian pernah mengisi form alamat, itu kan isinya banyak sekali ya teman-teman. Jadi untuk alamat biar kita nggak scroll-scroll ke samping, karena untuk inputan yang teks tadi kan terbatas juga ya teman-teman untuk jumlahnya. Atau teksnya itu nggak bisa panjang ya. Kalau panjang kan dia akan tertutup dengan formnya itu. Jadi kita bisa memanfaatkan yang namanya text area untuk memberikan isian yang panjang-panjang. Mungkin bisa kalian gunakan untuk mengetikkan esai, penjelasan data diri atau yang lainnya itu di text area ini. Ini sedikit berbeda untuk tagnya, kita nggak menggunakan input, tapi kita menggunakan yang namanya tag area. Jadi dia punya tag tersendiri yang punya pembuka dan penutup. Untuk isinya itu berada di tengah-tengahnya ini. Semisal kita ingin mengetikkan isi dari tag area. Sudah. Coba kalian simpan. Sekarang kalian jalankan di browser. Tag area itu seperti ini. Nah, kelihatan ya teman-teman. Kalau ini kurang besar, tinggal kita tarik dari yang kanan ini. Ukurannya kita bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan kalian teman-teman. Oke. Ini adalah text area. Lebih lebih fleksibel ya teman-teman daripada yang ini. Kalau inputannya atau isiannya itu panjang, kita bisa manfaatkan ini tag area kayak gitu. Mungkin itu ya teman-teman untuk input-input yang bisa kita manfaatkan di form. Ya ini lumayan banyak ya teman-teman. Dari yang teks, ada password, sampai kita membahas tentang teks area. Semoga bisa kalian gunakan dalam pembuatan sebuah website, karena ini ya cukup menarik ya, banyak sekali tipenya dari input yang bisa kita manfaatkan. Karena pembahasannya sudah selesai, jadi videonya saya akhiri. Semoga bermanfaat, bisa menjadi bahan belajar untuk kita semuanya. Tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri video kali ini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.